Pemirsa, perombakan Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto kemarin menjadi sentimen pasar modal domestik. Hal ini tercermin pada level IHSG yang ditutup anjlok 1,28% ke level 7.766,85 setelah baru saja pulih dari sentimen gejolak sosial politik dan demo sejak 25 Agustus kemarin. Tak hanya reshuffle, pemirsa, IHSG sempat anjlok beberapa kali sejak awal Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak hanya dari dalam negeri, sentimen juga datang dari eksternal yang membebani pergerakan IHSG. Sentimen yang sempat menekan IHSG cukup dalam terjadi pada 8 April 2025 terkait pengumuman tarif impor Amerika Serikat, di mana pada hari tersebut IHSG anjlok hingga 7,9% ke level 5.996,14. Berikutnya penurunan terdalam kedua yang terjadi adalah pada 25 hingga 28 Februari 2025, di mana IHSG turun 3,31% ke level 6.270,6. Di hari di mana Presiden Prabowo luncurkan Danantara. Sedangkan pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, di mana pasar modal dibayangi sentimen gejolak sosial politik dan demonstrasi hingga reshuffle kabinet, IHSG tergelincir sekitar 1,21% dan 1,28% ke rentang 7.700-an. Lantas bagaimana racikan portofolio investasi yang tepat di situasi seperti ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Chief Investment Officer Sukorinvest Asset Management, Bapak Dimas Yusuf. Apa kabar Pak Dimas? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kabar baik, terima kasih banyak undangannya Mas Kuat. Dengan senang hati kami juga berterima kasih sekali lagi Pak Prabowo melantik Menteri Keuangan baru menggantikan Ibu Sri Mulyani. Bagaimana respons para pelaku pasar menurut Anda? Kita lihat kemarin seperti bisa dikatakan cukup biasa ya. Di tengah, apalagi kita ingat sekitar 3 tahun terakhir ini uncertainty itu cukup sering terjadi gitu ya. Dan mungkin kalau kita bisa simpulkan, investor itu selalu bahkan lebih suka a certain bad news gitu ya, dibandingkan dengan an uncertain good news. Ya. Nah, kemarin itu kita lihat bisa dikatakan ada tambahan uncertainty gitu ya, dengan adanya perubahan nahkoda di Kementerian Keuangan Indonesia. Kita tahu sampai sekarang Kementerian Keuangan terus memegang peranan yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan fiskal terutama. Kita tahu Indonesia terus-menerus disorot baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri terkait seberapa agresif kita dalam mengalokasikan kebijakan fiskal, mengalokasikan APBN seperti itu ya. Jadi memang adanya peningkatan uncertainty kemarin very understandably dan very predictably setelah dilakukan announcement reshuffle gitu ya. Itu ada koreksi yang terjadi bukan hanya di pasar saham, kita juga melihat ada secara relatif pelemahan rupiah yang terjadi against US dollar gitu ya. Kemudian juga di pasar obligasi juga terjadi koreksi, ada kenaikan yield atau penurunan harga. Namun yang menurut saya cukup menarik adalah saat ini sudah mulai terlihat kembali adanya rebound. Ini relatif cukup cepat dibandingkan dengan yang cukup menarik juga dari Ibu Sri Mulyani. Ini adalah sebelumnya di tahun 2010 beliau juga sempat berhenti ya dari posisi Menteri Keuangan di kisaran bulan Mei. Ya. Saat itu market sempat cratering ya. Sebenarnya reboundnya kembali juga tidak terlalu lama, hanya kurang lebih sekitar 1,5 bulan gitu ya. Tapi sekarang kita sudah mulai melihat adanya rebound baik di IHSG, pasar obligasi kita dan juga di rupiah. Memang belum kembali ke level sebelum dilakukannya announcement gitu ya terkait reshuffle, namun sudah tidak terlalu jauh dari level
sebelumnya. Contohnya di pasar obligasi juga untuk obligasi untuk tenor 10 tahun yieldnya hanya kisaran sekitar sisa 7 sampai 8 basis dibandingkan dengan 7 sampai 8 basis lebih tinggi ya dibandingkan dengan imbal hasil sebelum adanya announcement reshuffle. Jadi Ya, memang masih too early kalau menurut saya untuk mengatakan bahwa reaksi pasar itu so far mungkin negatif atau positif gitu ya. Kita masih harus terus memerhatikan, kita harus terus mengikuti pergerakan pasar, seluruh pasar keuangan di Indonesia. Namun so far kita lihat sudah lebih terkendali dibandingkan dengan day one atau day zero announcement ya. baik. Pak Dimas, tadi kan Anda menyebutkan bahwa Menteri Keuangan ini kan perannya sangat vital begitu ya. Dari backgroundnya, Pak Purbaya ini kan bukan pemain baru juga di pasar. Lantas seperti apa ekspektasi para pelaku pasar ini terhadap kebijakan Pak Purbaya ke depan nih, khususnya di pasar modal menurut Anda? Oke, memang kita lihat seperti yang disampaikan Pak Purbaya juga ya, Pak PS menyampaikan bahwa beliau 15 tahun di pasar modal, jadi hampir bisa dikatakan beliau almost certainly speaks the same language gitu ya dengan para pelaku pasar modal seperti kita. Namun bisa dikatakan juga Bu Sri Mulyani sebenarnya juga sudah sangat paham gitu ya cara berkomunikasi dengan berbagai kalangan termasuk dengan para investor di pasar modal. Namun ada beberapa poin gitu ya di tengah all the noises yang tercipta setelah dilakukan reshuffle kemarin, ada beberapa poin yang menurut saya cukup positif dan sangat diperhatikan, sangat ditunggu oleh seluruh pelaku pasar adalah dilanjutkannya fiscal prudence gitu ya. Kita sangat memperhatikan apakah ada arahan terbaru dari Pak PYS selaku Menteri Keuangan, apakah akan ada perubahan untuk level defisit anggaran terhadap GDP, karena kita tahu ya hal ini sangat sensitif terkait dengan penerbitan obligasi atau surat utang negara dan ini memang menjadi salah satu concern utama karena kalaupun kita tahu untuk pasar saham mungkin tidak secara langsung terpengaruhi oleh jumlah penerbitan surat utang negara. Namun jika terjadi ke depannya, jika ada resiko terkait inflow atau outflow dari yang terkait dengan pasar obligasi, pasar sun, itu ada potensi juga volatility di kemudian hari. Nah, kita lihat memang sudah mulai ada beberapa hints gitu ya dari Pak PYS bahwa fiscal prudence akan tetap dijaga. Kita di market juga anchoring apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo belum terlalu lama dari saat ini, tepatnya di saat sidang tahunan tanggal 16 Agustus kemarin, bahwa fiscal prudence akan terus-menerus dijaga. Defisit anggaran kalau saya nggak salah masih tetap akan di kisaran sekitar 2,5% di tahun 2026. Malah ke depannya mungkin in not too distant future itu ada arahan gitu ya, ada narasi bahwa defisit anggaran bisa ditekan ke level 0%. Hal ini menurut kami cukup menarik untuk terus diikuti gitu ya. Kita lihat seperti apa kira-kira terobosan terbaru dari pemerintah. Dan tentunya kemungkinan besar jika di manage dengan baik, hal ini justru bisa menjadi salah satu poin utama yang bisa mendukung. Kuncinya adalah Indonesia itu kita tahu sovereign ratingnya masih sangat banyak potensi upside-nya gitu ya. Ya. Dan salah satu yang bisa kita usahakan adalah kita memanage defisit anggaran APBN kita, namun tetap bisa menjaga kinerja pertumbuhan GDP di level yang lebih tinggi dari sekarang. Dengan hal tersebut ada beberapa PR kita tahu ya yang masih dalam tanda kutip ditugaskan oleh lembaga pemeringkat rating sovereign rating agencies. Salah satunya adalah income atau GDP per kapita di Indonesia yang belum mencapai level yang sama dengan negara-negara yang
ada di bracket rating di atas kita. Namun jika kita bisa menjaga defisit sembari tetap mendukung, malah mungkin mendorong pertumbuhan GDP lebih tinggi dari sekarang, menurut saya potensi upside untuk seluruh kelas aset di Indonesia itu masih cukup besar. Baik, Mas Dimas, reshuffle kabinet ini kan bisa dibilang sebagai juga respons pemerintah atas gejolak sosial politik yang terjadi begitu. Namun, bagaimana Anda melihat isu reshuffle ini mempengaruhi kondisi pasar, baik itu IHSG maupun rupiah? Ditahan dulu, usai jeda kita akan bahas hal tersebut. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today, dan kita lanjutkan dialog bersama Mas Dimas Yusuf, Chief Investment Officer Sukor Invest Asset Management. Pak Dimas, reshuffle kabinet tadi sempat saya singgung, bisa dibilang juga ya sebagai respons pemerintah atas gejolak sosial politik yang terjadi. Namun bagaimana Anda melihat isu reshuffle ini nih mempengaruhi kondisi pasar, baik itu IHSG maupun rupiah? Karena bukan hanya Kementerian Keuangan begitu ya, beberapa menteri pasti dibilang akan yang baru, takutnya kebijakan baru, sistem baru, dan lain sebagainya. Menurut Anda? Pak Dimas. Mohon maaf. Ya, silakan. Gangguan. Oke. Jadi kita lihat, memang saat ini pasar masih menunggu arahan dari yang baru dilantik gitu ya. Namun kita lihat mudah-mudahan diharapkan oleh pasar, menurut saya juga sudah tergambar gitu ya, cukup tergambar, maybe not in 100% gitu ya, tapi sudah cukup tergambar dengan reboundnya beberapa mungkin almost all asset classes di hari ini sampai siang ini ya. Kita lihat bahwa sebenarnya memang betul ya ada tambahan uncertainty seperti yang tadi kita sempat bahas di awal. Apakah ada perubahan arah untuk kemudian para investor seperti biasa kita harus mengkalkulasi ulang impact-nya seperti apa, apakah positif ataupun negatif gitu ya. Seperti biasa almost naturally gitu ya untuk investor, jika ada tambahan uncertainty memang kemungkinan sebagian besar akan prefer untuk kita ambil posisi defensif dulu, take profit dulu. Kita tahu baik secara kelas aset equity maupun pendapatan tetap, kemarin kita baru enjoying ada rally yang lumayan gitu ya. IHSG kita tahu naik, kemudian imbal hasil obligasi juga relatif turun. Jadi kemungkinan besar kemarin ada beberapa yang mengambil posisi defensif kembali gitu ya. Nah, kedepannya jika memang ada perubahan arah kebijakan dari para menteri yang baru, kita tahu bukan cuma Kementerian Keuangan ya yang ada pergantian kepemimpinan, itu tentunya investor akan kembali menghitung impact-nya positif atau tidak untuk emiten, misal dari emiten saham. Kemudian apakah ada kebijakan baru yang ada impact ke emiten dari obligasi korporasi, atau juga misalnya arahan terbaru mengenai defisit anggaran, apakah memiliki impact terhadap potensi imbal hasil di obligasi pemerintah gitu, dan juga tentunya kita tahu sangat penting mengenai stabilitas nilai tukar rupiah gitu ya, apakah ada kemungkinan efek terhadap nilai tukar rupiah kita yang selama ini kita lihat kinerjanya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 misalnya. Apakah ada possible impact di situ gitu ya. Jadi mungkin memang secara relatif saat ini kita lihat uncertainty kembali ada sedikit tambahan gitu ya. Namun thankfully kalau kita lihat pertama, uncertainty dari level global itu berangsur-angsur membaik. Salah satu hal utama yang bisa saya highlight adalah soal tarif ya, tarif war yang kita tahu Trump bisa katakan mulai dari sejak Liberation Day, saat ini sudah jelas, sudah jauh lebih jelas, almost 100% clarity dibandingkan dengan saat baru diumumkan di bulan April. Seperti yang tadi kita sampaikan, investor itu hampir selalu lebih suka a certain bad news gitu ya. Jadi setelah itu kita bisa hitung ulang impact-nya, apakah dari koreksi yang terjadi itu sudah terlalu murah gitu ya, sehingga kembali ada potensi upside dari berbagai kelas aset gitu ya. Dan yang kedua adalah kita lihat saat ini seiring dengan
background militer yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo, itu kita lihat chain of command-nya cukup clear ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden seperti yang tadi kita bahas, Ya, salah satu yang paling dekat dan cukup thorough itu adalah yang disampaikan di pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus kemarin, itu most likely akan tetap diikuti turunannya itu cukup jelas gitu ya dari seluruh kementerian, termasuk dari menteri-menteri yang baru, dan ini menurut saya itu akan cukup menurunkan atau mempercepat proses perhitungan ulang dari adanya tambahan uncertainty yang terjadi setelah dilakukannya reshuffle beberapa kementerian kemarin. baik. Pak Dimas, data pasar menunjukkan net sale asing kan begitu deras juga ya keluar terhitung dari awal gejolak sosial politik hingga reshuffle kemarin. Apakah hal ini hanya sementara menurut Anda atau memang asing melihat pasar Indonesia kurang menarik lagi nih? Oke, memang untuk outflow asing itu kita bisa kategorikan dalam beberapa hal gitu ya. Mungkin very simpelnya ada dua gitu ya. Pertama, outflow asing yang mengindikasikan bahwa level kepercayaan mereka itu sudah berkurang secara drastis gitu ya. Contohnya ada di beberapa titik di mana terjadinya kita tahu resesi ekonomi, atau mungkin terjadinya kita tahu a global event gitu ya. Paling dekat ya tentunya waktu COVID tahun 2020, foreign investor juga pull out quite significantly. Mundur lagi ada di tahun 2018, 15, 2008 gitu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan level outflow yang terjadi kemarin gitu ya di hari Senin dan juga Selasa, nampaknya dari sisi jumlah itu tidak terlalu besar, dan ini masuk ke poin kedua saya. Jenis yang kedua untuk foreign outflow itu adalah bisa dikatakan spekulatif gitu ya. Spekulatif dalam tanda kutip berharap bahwa untuk kedepannya mereka bisa masuk di antara harga saham yang lebih murah, IHSG yang lebih rendah, atau imbal hasil obligasi yang lebih tinggi, atau rupiah yang lebih lemah, misal dari level 16.200 kemarin gitu ya. Sorry, 16.300 kemarin. Jadi kalau kita lihat dari sisi jumlahnya, memang untuk breakdown investornya juga kita perlu dalami apakah investor-investor yang pull out kemarin itu merupakan investor yang tipenya lebih ke trader dibandingkan dengan investor yang tipenya itu adalah long term investor gitu ya, investor instead of trader. Itu memang masih butuh waktu gitu ya untuk kita lakukan analisis datanya. Namun dari hasil simple channel check gitu ya, di beberapa brokerage houses, kemungkinan besar yang kemarin pull out itu pertama dari sisi size relatively jauh lebih kecil dibandingkan dengan poin-poin krisis yang tadi saya sampaikan. Kemudian tipenya itu relatively trader gitu. Kita tahu misalnya dari pasar obligasi, investor jangka panjang itu biasanya tipenya adalah another central banks gitu ya. Bank sentral negara misalnya Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Kemudian bukan istilahnya ini ya, investor seperti sovereign wealth fund dari negara lain, itu tipenya lebih long term investing, dan trader kita tahu hedge funds, kemudian aset manajemen asing yang tipenya adalah active management. Baik, Pak Dimas, kondisi dan kebijakan seperti apa sih sebetulnya yang membawa kembali inflow atau aliran dana asing ke pasar kita, Pak? Lantas juga instrumen apa, investasi apa begitu yang paling aman atau diminati para investor dengan situasi yang uncertain ini? Oke, memang saat ini tentunya harus tetap disesuaikan dengan profil risiko dan juga horizon investasi dari masing-masing investor. Namun saat ini sebenarnya kita melihat di tengah potensi penurunan suku bunga acuan, bukan cuma di US dan Indonesia, namun hampir di seluruh dunia. Thankfully setelah certainty muncul dari diterapkannya sudah lebih jelasnya tarif gitu ya. Kita tahu kemarin the Fed hampir selalu quoting soal uncertainty yang ditimbulkan oleh tarif war, sehingga mereka menunda penurunan suku bunga acuan di Amerika. Saat ini sudah lebih jelas gitu ya. Kemudian kita tahu di Indonesia
valuasinya itu untuk kebanyakan saham, terutama dari saham-saham yang masuk ke IDX 30, ke LQ45 gitu ya, itu masih di level yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh dibandingkan dengan level COVID kalau kita bicara secara valuation gitu ya. Artinya secara kinerja fundamental perusahaan-perusahaan ini sudah menunjukkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan dengan tadi ya paling dekat level COVID. Namun harga sahamnya belum fully reflect perbaikan kinerja atau penambahan perbaikan fundamental yang terjadi. Jadi biasanya yang kita perlukan itu adalah tambahan inflow ke saham-saham tadi, ke kelas aset equity. Dan yang menarik adalah kita tahu saat ini mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ulang gitu ya. Namun yang cukup menarik adalah kita tahu investor terbesar di Indonesia di pasar modal itu sudah announce kalau saya nggak salah di kisaran bulan April kemarin bahwa mereka akan meningkatkan ini investor institusional terbesar di Indonesia, mereka akan meningkatkan alokasi efek di ekuitas gitu ya. Ini menurut saya adalah perkembangan yang sangat baik sehingga ke depannya pasar modal kita terutama dari equity market itu valuasinya bisa catch up. Kita tahu mungkin sepanjang 10 tahun terakhir kinerjanya belum bisa dikatakan optimal gitu ya. Nah, namun ke depannya kita bisa melihat pertumbuhan IHSG yang lebih positif lagi. Nah, pasar obligasi kita lihat sebenarnya potensi upside tetap ada gitu ya. In the sense bahwa imbal hasil dari berbagai tenor itu masih bisa ada potensi turun. Namun dibandingkan dengan tadi ya seperti yang kita bicarakan dengan potensi upside yang ada di pasar saham itu jadinya agak kalah gitu ya potensi upside-nya. Mungkin tetap disesuaikan lagi. Kita tahu ada cukup banyak investor yang apalagi misal melihat kemarin volatilitas, agak panik gitu ya malah ikutan jual. Tapi buat investor yang udah terbiasa, oke, ini seharusnya secara perubahan kebijakan tidak ada, malah ada diskon melihatnya gitu ya. Jadi kembali disesuaikan dengan risiko profile risk dari masing-masing. Baik Pak Dimas, melihat ketidakpastian dari global seperti The Fed, kebijakan Trump, kemudian juga gejolak yang terjadi di dalam negeri juga, lalu bagaimana sebetulnya racikan portofolio investasi dari para manajer investasi setidaknya hingga akhir tahun ini, berapa persen di saham, berapa persen di pasar uang misalnya atau di reksadana dan obligasi atau surat utang? Oke, mungkin untuk saat ini gitu ya, walaupun tadi ya mungkin sedikit disclaimer-nya adalah ini tergantung dari risk profile masing-masing, namun kita asumsikan untuk seorang investor yang tipenya itu moderat gitu ya, saat ini memang valuasi di pasar saham itu terlalu menarik untuk tidak ditambahkan alokasinya. Jadi mungkin yang tadinya untuk alokasi moderat ada di level 40% saham, saat ini bisa ditingkatkan ke level 60% gitu ya. Kemudian kita tahu seiring dengan penurunan suku bunga yang terjadi terutama di Indonesia gitu ya. Saat ini mungkin instrumen pasar uang, money market instruments itu salah satu yang cukup cepat terjadi adjustment kinerja returnnya atau imbal hasilnya itu cukup cepat adjusted gitu ya. Sehingga mungkin yang tadinya alokasinya bisa ada di sekitar 30%, kita bisa turunkan ke 20%, sehingga mungkin sisanya 30%-nya lagi ada di instrumen obligasi gitu ya. Karena kita tahu tadi sebenarnya untuk beberapa tenor, mungkin contohnya di tenor 15 tahun ke atas, 15 sampai 25 tahun, kita lihat sebenarnya imbal hasilnya masih cukup menarik. Jaraknya dengan level yield yang tenor 10 tahun itu masih cukup lebar gitu ya, mengindikasikan adanya potensi upside dari sisi harga atau potensi downside dari sisi imbal hasil, sehingga mungkin porsinya boleh ditambah sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Baik, itu dia saran Anda dari racikan-racikan investasi. Lantas tantangan apa Pak Dimas yang lainnya begitu yang kiranya di mata pelaku pasar ini akan mempengaruhi pasar keuangan dalam negeri gitu. Lantas harus bagaimana nih tips-tips dari Anda kepada para investor ini, baik retail maupun korporasi begitu, bagaimana sebaiknya mereka ini menyikapi kondisi ketidakpastian saat ini, ataukah beli saja karena lagi diskon nih?
Tadi Mas. Oke, mungkin pertama-tama tetap harus menyediakan adanya porsi liquidity gitu ya. Kita tahu sekarang volatility masih sangat mungkin terjadi kalau misalnya domestik sudah jauh lebih stabil. Terkadang ada aja ya, terutama di tahun 2025 ini mungkin bahasa anak mudanya ada aja gebrakannya gitu ya. Ya. Ada perubahan yang terjadi secara global gitu ya. Namun kalau misalnya kita udah tahu cara menganalisisnya, oke ini secara fundamental sebenarnya nggak ada perubahan yang berarti impact-nya malah mungkin positif gitu ya. Contohnya misal secara setelah tarif war jelas kita dapat 19%, dibandingkan dengan beberapa negara lain kita malah lebih rendah tarifnya. Jadi ada beberapa pihak gitu ya, ada beberapa research houses yang mengatakan impact dari tarif 19% ini malah mungkin positif terhadap GDP gitu ya. Jadi kita udah paham bahwa oke ini sebenarnya impact-nya malah positif di saat banyak yang panik gitu ya, malah jadi ada potensi diskon, potensi untuk tambahin alokasi di saham. Tapi alokasi liquid effects-nya nggak ada, ya jadinya kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, jadi mungkin menurut saya yang paling penting dipastikan oleh para investor baik itu retail maupun maupun institusional adalah di tengah kondisi yang masih cukup volatile seperti sekarang, alokasi efek yang liquid yang bisa sewaktu-waktu antara menjadi bantalan gitu ya di tengah koreksi yang terjadi jika ada kembali ada volatilitas, di sisi lain itu bisa menjadi alat liquid gitu ya, jika ingin menambahkan alokasi efek di riskier aset. Mungkin seperti itu. Pak Dimas Yusuf, CIO dari Skor Invest Asset Management, terima kasih sudah bergabung bersama kami, memberikan insight-nya dan saran juga para investor. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu untuk Anda Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi lainnya, tetap bersama kami.